Dari saya mungkin nggak akan terlalu panjang, saya hanya ingin menjelaskan bahwa kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh Kerawang Berseri gitu ya. Kerawang Berseri, tadi juga Bu Yuli titip salam. Jadi saya sampaikan ke Bu Yuli bahwa hari ini ada program kegiatan yang dari Kerawang Berseri membawa warga untuk pelatihan di lokasi ini. Kata Bu Yuli, mangga lajang karena biasa kalau hari Sabtu ada jadwal emak-emak yang nggak bisa ditinggal katanya begitu, jadi tidak bisa mendampingi. Tadi saya sampaikan tadi tanggapannya. Kalau saya dengan Bu Yuli itu, saya ini ponakannya Bu Yuli. Saya keponakan Bu Yuli. Jadi Bu Yuli dengan suaminya Bu Yuli itu kebetulan adik almarhumah ibu mertua saya. Masih keluarga besar Ataubah gitu, masih keluarga besar Ataubah. Ya, jadi kayak masih berhubungan lah begitu secara keluarga begitu. Jadi dan memang beliau yang meminta saya untuk terlibat dalam penyusunan program di Kampung KB yang nanti ada di Kerawang Kulon ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa jalan kembali. Karena sudah jam 10, untuk lebih lanjut nanti mungkin akan dipandu sama Pak Guru Uus. Beliau adalah pengajar di SMKN 1 Cikampek. Jadi Pak Guru Bu, jadi Ibu langsung mendapatkan, jadi sanad keilmuan itu jelas. Nah, kita kalau tidak dapat sanad keilmuan yang jelas, nanti hasilnya jadi nggak jelas juga gitu. Ini sanad keilmuannya jelas, Pak Guru soalnya. Jadi langsung guru, jadi Ibu diajar oleh guru gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan, nanti didampingi sama Pak Thomas dengan Mas Dwi ya. Ini beliau bertiga ini praktisi urban farming dalam kegiatan hidroponik. Kebetulan satu komunitas dengan saya, dengan Pak Ali di Pasundan Farm Community. Jadi bisa bersama-sama. Nanti guys dampingi sama Mas Reja. Mas Reja ini nanti bisa support kalau seandainya dibutuhkan apa-apa, nanti bisa berjalan. Saya minta maaf tidak bisa mendampingi sampai selesai karena hari ini harus berangkat ke Purwakarta. Saya masih ada program pendampingan komunitas juga, jam 11 nanti saya ditunggu di Purwakarta. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut. Nanti Ibu bisa lihat ini hasil panen yang dilakukan yang banyak teman-teman. Kami setiap minggu kirim sayuran ini ke Jakarta, ke restoran Ibu ya. Jadi nanti Ibu bisa tanya-tanya secara detail bagaimana perkembangannya. Namun saya berharap tidak hanya secara dalam program Kampung KB gitu ya, atau nanti diinisiasi oleh Kerawang Berseri. Saya berharap tidak hanya pertanian hidroponiknya saja yang berkembang, karena harus ada keterkaitan dengan kegiatan yang lain, seperti misalnya pengelolaan sampah. Nanti bisa saja sudah belajar hidroponik, nanti juga belajar pertanian organik misalnya begitu. Jadi karena apa? Nanti dari pertanian organik Bapak Ibu bisa aplikasinya adalah bagaimana mengelola sampah dapur yang bisa masak dan sebagainya, bisa dirubah menjadi kompos dan sebagainya. Tidak bisa hari ini, nanti kapan-kapan bisa melihat ke TPS 3R. Mbak Viva ya yang udah kesana ya, yang sudah lihat TPS 3R. Kami sekarang produksi pupuk kompos itu 2,5 ton per bulan dari hasil limbah rumah tangga, hasil memasak, sayur-sayuran, tukang buah dan sebagainya, itu semuanya kami kelola di TPS 3R kami, sehingga kami sudah bisa memproduksi kompos dalam jumlah yang lumayan, 2,5 ton setiap bulan. Kami harus keluarkan kompos. Biasanya kami bagi-bagi ke KWT, kelompok wanita tani, kami bagi-bagi aja yang butuh kompos, tinggal datang ke TPS, ngarungin sendiri, tinggal dibawa. Ya. Selanjutnya, insya Allah kami serahkan ke Pak Guru, ke Pak Guru untuk nanti menyampaikan. Ini baru tahap pertama ya Bu ya. Nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya yang tidak cukup hanya dengan waktu kurang lebih 1 jam, mungkin 1,5 jam gitu ya. Ini lebih kepada bagaimana kita memulai dan melihat awal memulai hidroponik itu nggak harus dengan sesuatu hal yang mahal
lokal begitu. Bisa kita mulai dari apa yang ada di sekitar kita, ya, gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas penerimaannya. Nanti kalau butuh kopi dan sebagainya ada di sudut belakang ya Bu ya. Snack untuk ibu-ibu sengaja kami tidak pakai kardus karena memang kita mencoba untuk mengurangi saja sampah. Tapi kopi masih ada yang di sasetan, nggak apa-apa karena nanti masih bisa kami proses. Tapi makanannya semuanya insya Allah mudah-mudahan ini dikelola sama ibu-ibu kampung KB Bu. Jadi saya mesen konsumsi itu nggak jauh-jauh. Jadi setiap ada kunjungan yang bergerak itu ibu-ibu di sini. Ada yang bikin catering karena saya pernah kasih pelatihan catering 16 orang. Terus kemudian ada ini di belakang kami lagi bikin dapur. Nanti ada dapur. Kita mau bikin kafe. Jadi yang ngelola nanti ibu-ibu yang ada di sini. Begitu. Jadi semuanya begitu. Sayuran organiknya ada tinggal metik, masak, makan di sini. Ikannya tinggal ngambil di kolam. Gitu. Di sudut sebelah sana ada lahan kurang lebih sekitar masih setengah hektar lagi. Kita rencana mau kita kembangkan untuk tanaman obat keluarga. Ibu-ibu di sini sudah bisa bikin jamu Bu. Ini pamerannya di provinsi, di nasional sudah sering dipanggil. Ibu-ibu kampung KB yang ada di sini. Gitu. Nanti next ke depan bisa kita rencanakan kegiatan yang dan itu semuanya kami rintis dari awal gitu. Dari ibu-ibu nggak bisa ngeracik obat, tidak bisa meracik herbal, jamu dan sebagainya, kita kasih pelatihan sampai mereka bisa. Sudah dibotol-botolin, sudah punya merek, sudah PIRT-nya sudah ada, kemudian sudah ikut pameran di Jawa Barat, di Jakarta dan sebagainya, sering diundang ke luar kota dan sebagainya. Jadi itulah hampir mayoritas di sini bapak-bapaknya kerja di lingkungan industri, di pabrik. Jadi memang kita coba mengembangkan ibu-ibunya untuk bisa berkegiatan menunjang profesi dari suami. Gitu. Kita kembangkan seperti itu. Oke. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti, menikmati dan santai aja Bu. Nanti kalau seandainya butuh jeda mau jalan-jalan di sebelah sana ada kandang burung. Nanti Ibu bisa jalan-jalan jogging track, melihat-lihat kondisi yang ada. Lahan ini semuanya 1,5 hektar dan ini sudah dikelola oleh komunitas. Begitu. Ya. Jadi kita ingin juga memanfaatkan nanti lahan-lahan yang sempit. Program di tempat Ibu itu nanti di Kerawang Kulon itu harusnya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas begitu. Harus seperti apa? Ya. Itu terima kasih sekali lagi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Guru. Mangga Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini saat ini kita bisa bermuat ya atau bertatap muka ya. Apa tadi yang akan disampaikan oleh Pak Hendro, maka untuk itu kita harus bersyukur apalagi kita masih dikasih kesehatan pada saat COVID sekarang ini. Alhamdulillah kita masih dipercaya untuk hidup di dunia ini, untuk membawa amanah. Juga salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para sahabat-sahabat yang Ibu Bapak yang saya hormati, sebenarnya saya di sini dikasih tugas untuk menerangkan atau mungkin menjelaskan tentang hidroponik. Tadi sudah disinggung sama Pak Hendro, saya jadi malu ya. Saya adalah gurunya, padahal saya juga sama belajar. Kebetulan saya bergabung di sebenarnya mengenal hidroponik saya itu sejak tahun 80-an, bahkan tahun saya hijrah karena asal saya itu dari Garut. Tahun 94 saya ke Karawang. Alhamdulillah saya dapatkan orang Karawang. Tadi mau bicara orang Karawang Kulon, aduh saya jadi malu Pak Hendro, karena saya itu rumah mertua saya di Karawang Kulon. Karena Hendro maka sekali ibu ningali kali ya, Hendro cahal aja. Jalan alun Pak. Hah? Oh di alun tadi. Jalan alun.
kan bu kieu jalan kieu bu tekaragoknya. Itu Pak Hendro, ternyata dunia itu sempit. Putar. Selebar daun kelor. Ya, karena kebetulan saya adalah mungkin yang tahu saya adalah menantu dari Bapak Daya. Nah, dekat pada almarhum ya. Pak Anang, kemudian ini yang tahu. Pak ada muridnya. Iya. Alhamdulillah. Alumni dari PGRI ya Bu. Makanya tadi pada melihat gitu. Karena memang saya lama di sana, mungkin karena tahun 2000 saya pindah ke Purwakarta. Kebetulan istri saya tugasnya di sana. Akhirnya saya mengalah untuk ke Purwakarta. Padahal hari ini sebenarnya istri saya tadi turun ke sini itu nggak kenal. Alhamdulillah. Jadi Pak Hendro lebih gampang lagi Pak Hendro. Kemudian saya mungkin sebenarnya ya serba kebetulan saja. Saya aktif juga di PFA. Ya, PFA ini Pasundan Farm Hidroponik. Ya, ini dari teman-teman dengan Pak Hendro, saya sebagai apa ya, yang dituakan gitu. Kebetulan sudah sedikit tua. Dituakan. Kebetulan saya bagian edukasi, Pak Hendro orangnya hebat, bisa kemana-mana. Saya bisa kenal, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Dan kebetulan mungkin banyak yang di PFA itu kebanyakannya pendatang. Orang Karawangnya nggak tahu kemana gitu ya. Karena ini adalah salah satu program, apalagi sekarang ada Karawang Berseri ya. Nah, ini adalah mereka memberdayakan karena selama ini kurang berdaya ya Bapak ya Ibu. Jadi sekarang diberdayakan melalui apa? Banyak program ya. Salah satunya adalah hidroponik. Hidroponik adalah salah satu bagian dari urban farming atau pertanian perkotaan. Karena ayo di Karawang teh tos asa itu acan cek paribasanana ya. Jangan pas sedek-sedek. Nah, tapi kumaha carana supados lahan bisa bermanfaat. Kebetulan dulu tadi saya disebut guru, saya kebetulan saja sebenarnya saya ngajar di SMK Desa Cikampek itu ada jurusan agribisnis, yaitu di pertanian ya. Dulu saya ngajar juga di sini di SPMA, sekarang menjadi SMK Pertanian. Ya, saya di situ kemudian berdiri SMK 1 Cilacap jurusan pertanian, saya tarik ke sana. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin saya kurang lebih nanti 5 tahun lagi pensiun, saya jadi masyarakat kembali. Sebelum itu saya mungkin ingin mengamalkan ilmu, artinya begini, ilmu saya itu tidak banyak, cuma sedikit, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena saya mungkin mudah-mudahan katanya kalau sering bersilaturahim itu bisa panjang umur. Nah, apalagi dengan makanan-makanan yang sehat, salah satunya adalah hidroponik. Nah, pengertian hidroponik itu apa pengertiannya? Jadi hidroponik itu asal kata dari hidro dan ponos. Hidro itu air ya, ponos adalah cara budidaya atau bahasa galanya itu culture atau budidaya. Jadi hidroponik itu adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Nah, berarti tanpa menggunakan tanah itu bisa air. Ya, tapi yang paling pokoknya air gitu. Mungkin kalau dulu di Anjir itu banyak bikin pariuk ya kan banyak itu ya begini lainnya bubuk-bubuk itu bisa dijadikan gentong ya, bisa dijadikan media sebenarnya. Nah, sekarang mungkin tinggal dongengnya saja ya. Kemudian apapun kita bisa manfaatkan, bisa dengan kerikil, pasir dan sebagainya, itu tergantung potensi wilayah masing-masing. Bahkan di sini mungkin Pak Hendro itu ngelola sampah. Jadi sampah itu orang lain itu sampah, kalau Pak Hendro bilangnya lihatnya bukan sampah, emas. Gitu. Ya, orang lain buang, Pak Hendro bisa jadikan duit. Itu. Jadi kan sementara orang lain mah jijik, Pak Hendro mah senang. Kenapa? Karena dipilih dan dipilah, hanya dipilih ada yang jadikan pupuk, ada yang jadikan sesuatu yang bisa lebih berharga. Nah, salah satunya juga bisa digunakan jadi media hidroponik. Kemudian hidroponik ini mungkin kalau dilihat dari tujuannya ya ada 4, ada skala hobi, skala kecil atau rumah tangga, skala menengah, skala besar atau mikro. Skala hobi mah cuma resep
resep doang. Kalau namanya senang ya, berapapun duit pasti dikeluarkan karena cuma senang. Itu mah berlaku bagi orang-orang yang banyak duit gitu. Tapi satu saat hobi itu malah bisa mendatangkan duit juga gitu. Yang kedua, skala kecil atau skala rumah tangga. Daripada misalnya kan sekarang orang sudah kembali, bahasa anak-anak mudanya sebut back to nature, kembali ke alam. Artinya makanan itu yang kita konsumsi itu kira-kira mengandung racun berbahaya tidak. Daripada kemana-mana tidak kurang percaya, kan di rumah tangga bikin aja lah. Untuk misalnya sambal ya, yang soal sambal itu jangan yang mengandung pestisida. Oke, maka hati-hati kalau ke pasar ada tanaman yang mulus sekali, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena hama pun tidak mau makan. Hama aja tidak mau makan, malah manusia yang makan. Mungkin di dalamnya ada pestisida, tapi bukan berarti semua ya. Ada kebanyakan begitu. Karena petani kita itu kebanyakannya ilmunya atau ilmu pertaniannya hanya turun temurun, bukan berdasarkan keilmuan, karena terpaksa saja jadi petani. Makanya ilmunya kalau nggak apa begitu. Kemudian skala menengah ini mulai mungkin merambah, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga untuk tetangga misalnya, mulai dan sebagainya. Kemudian skala besar industri itu sudah menjadikan pekerjaan yang bisa mendatangkan hasil. Iya, itu ya luas itu mah, mungkin minimal 10.000 net pot. Kemudian nih, ini skala hobi untuk pajangan gitu kan. Kemudian next, kemudian skala rumah tangga sudah mulai. Dengan menggunakan apa? Di sini salah satunya memanfaatkan ada aqua kan sekarang, botol aqua itu di mana-mana ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga dari styrofoam, konon katanya styrofoam itu berbahaya. Bagi orang yang tidak tahu, tapi bagi yang tahu bisa dimanfaatkan. Sesuatu berbahaya itu karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, bagaimana cara penggunaannya? Salah satunya bisa dimanfaatkan untuk tempat hidroponik, misalnya styrofoam itu. Dan yang pakai styrofoam itu pertumbuhannya lebih bagus. Kenapa? Karena styrofoam itu bisa menyerap panas, itu bisa dirubah menjadi lebih dingin. Selanjutnya, nah ini untuk yang usaha kecil atau menengah, ini seperti yang saya lakukan, kami di grup di kelompok ini bergabung karena beberapa orang, anggotanya kurang lebih ada 200 lebih ya. Jadi yang kecil-kecil kalau digabungkan jadi industri. Nah ini salah satunya. Ini memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan, bahkan sampai ke atas rumah. Seperti saya di Purwakarta, karena saya di perumahan itu kan sebuah RS, S-nya panjang gitu ya. Rumah sangat sempit, sumpah susah sekali saya jualan. Bingung kan, saya mau nanam bagaimana? Kan kalau nanam juga diniatkan ibadah ya Bu, Bapak. Kenapa? Kalau kita nanam tanaman itu bukan untuk diri kita, juga untuk orang lain, menyumbangkan oksigen. Jadi rumahnya akan lebih segar. Maka saya merubah genting rumah itu dirubah jadi kebun. Hanya dicor di atas saja. Makanya saya kebunnya tidak jauh. Pagi-pagi bangun, setelah sholat subuh naik ke atas. Tadi mana? Ada yang nanya lagi di mana? Lagi di kebun. Padahal di atas rumah. Itu kebun apa? Kebun hidroponik. Ini. Kemudian selanjutnya ini udah skala bisnis industri. Ini mungkin minimal yang industri itu minimal 10.000 net pot, 10 tempat, jadi nanam itu 10.000. Mungkin kalau ingin tiap hari panen ya tinggal hitung saja. Misalnya kalau sehari sebulan itu 30 hari, nanti 10.000 dibagi 30 saja, berarti seharinya nanam berapa? Nanam akhirnya panen terus menerus. Dan ini tidak waktu kapan saja. Ya, kemudian selanjutnya tadi pengertiannya sudah saya sampaikan. Apa sih keuntungan hidroponik ini? Di sini ada 8, sebenarnya bisa dikolaborasi banyak. Penggunaan lahan lebih efisien, artinya yang tadi kan tidak
kita yang namanya petani itu kan kebanyakan saya mah bukan petani karena sawahnya nggak ada luas, kemudian apalagi udah sumpek sekali ya. Nah, bisa itu lebih efisien. Kenapa? Karena misalnya dengan 1 meter persegi saja, kalau gak tanam 20 cm atau 10 cm, berarti 1 meter 100 kan harus dibagi 10, udah ada 10 tanaman gitu. 1 meter ya, kalau lebih ya lebih banyak lagi. Itu makanya lahannya lebih efisien. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini mungkin di depan rumah kosong, isi oleh sampah, di belakang rumah dan sebagainya, jadi itu hanya jadi rarujit gitu. Akhirnya jadi tempat penyakit, hidup penyakit. Nah, kita manfaatkan lahan itu, makanya ini lebih efisien. Yang kedua, tanaman berproduksi tanpa penggunaan tanah. Jadi sudah tadi sesuai dengan pengertian. Jadi tidak menggunakan tanah. Misalnya halaman kita di belakang, aduh banyak barangkali ya itu. Nggak mungkin bisa dipakai. Nah, sekarang jadi mungkin. Jadi tidak ada istilah ada kalau punya anak atau masih nganggur, tidak ada istilah sebenarnya. Kalau kita punya keinginan. Nah, jadi jangan malas gitu ya. Biasanya mungkin kalau malas itu ya dari pangkal kemiskinan itu dari malas gitu. Sebenarnya tidak perlu malas ya. Karena di sini tidak menggunakan tanah. Apalagi mungkin satu saat mungkin Karawang yang kota industri satu saat ditinggalkan ya. Banyak pabrik-pabrik yang banyak itu menjadi gedung-gedung tua ya. Itu satu saat mungkin bisa dijadikan untuk dimanfaatkan untuk kehidupan. Kemudian kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Kuantitas itu berarti jumlahnya ya. Jumlahnya akan lebih tinggi, artinya persatuan. Misalnya biasanya kalau nanam bayam 1 meter persegi itu atau misalnya 10 meter persegi kan ada beberapa bedengan. Itu panennya sekali tanam. Misalnya 20 hari baru dipanen. Tanam lagi, waktunya 20 hari lagi kan. Nah, kalau ini tidak. Ini bisa karena jarak tanam lebih didapatkan lagi. Jadi kalau ada 10 meter bisa dikelompokkan semeter-semeter, berarti 10 hari sekali atau 7 hari kembali lagi ke semula. Maka itu lebih kemudian jumlahnya karena setiap saat panen berarti lebih banyak gitu ya. Secara kuantitas. Nah, kualitas jelas ya. Kualitasnya tadi lebih bersih daripada yang konvensional. Tidak belok gitu ya. Jadi bertani sambil tiduran bisa. Ibu-ibu sambil nonton sinetron bisa ngambil nanam dan seterusnya. Kalau yang senang sinetron ya. Kalau yang tidak senang sinetron ya sambil berzikir ya. Subhanallah, subhanallah, bagaimana gitu kan. Jadi ibadahnya dapat ya. Kemudian penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Pupuknya lebih efisien. Artinya gini, mungkin kalau petani nanamnya biasanya kalau sehektar itu urea 200 kg itu dosisnya, bahkan kalau petani lebih dari itu. Ini lebih sedikit saja, misalnya nih hanya sebesar ini. Nah, ini mungkin timbangannya ini kurang lebih 500 gram atau setengah kilo 500 gram. Ini bisa mungkin bisa lebih banyak tanaman. Kenapa? Karena digunakannya hanya berapa gram. Maka satuannya biasanya menggunakan ppm, parts per million atau parts bagian sepersegika. Kalau misalnya ini kan ini 5 mili yang sudah dilarutkan 5 ml dengan 1 liter. 5 mili berarti 5/1000 kan. Berarti cuma berapa? Mungkin 0,5 ppm atau bang 5 ppm saja. Itu misalnya itu. Ini artinya bahwa penggunaan pupuknya lebih murah. Ini harganya misalnya nih Mas, berapa harganya ini? 25. Cuma 25.000 gitu kan.
Kalau itu kan ya sampai berapa? Sekarang apalagi nih kalau para petani nggak tahu ya. Harga yang subsidinya 300 per kilo. Kalau 200 kilo berarti ya 300.000 gitu ya. Itu hanya sekali sekali pakai. Paling terus-terusan. Makanya lebih murah, lebih efisien. Dan airnya cuma itu aja nyiram. Kalau biasa kan disiram, habis. Ini berulang-ulang. Mutar. Kalau tidak mutar misalnya yang statis kayak begini, berarti dia hanya penguapan saja. Gitu. Kebutuhan per tanamannya biasanya 1 liter. Jadi dia hidup dari kecil sampai besar itu cuma 1 liter. Kemudian pengendalian hama dan penyakit lebih mudah, lebih terkontrol, apalagi kalau skala besar itu biasanya pakai insect net. Kalau bahasa Karawang itu apa ya? Paranet ya. Kalau paranet kan biasanya hitam ya Pak ya. Kalau yang putih itu mungkin kalau ibu-ibu di Karawang kalau tidur kan pakai diranjang. Pakai kulambu ya. Nah, kulambu itu bisa sekarang kulambunya pindah ke kebun. Kenapa? Karena dia supaya serangga yang mengganggu tanaman itu tidak masuk begitu. Sehingga lebih mudah kan, aman-aman saja, maka tidak pakai pestisida, tidak perlu capek-capek disemprot pakai racun gitu. Yang diracun bukan, mau aku hilet. Masalahnya kan yang bertelurnya hiletnya atau aku kupuna? Hilet gak ya? Berarti nggak boleh kena sinar matahari langsung atau Pak? Anti luhur gitu. Memang itu syarat utama itu karena sinar matahari. Karena tanaman ini dari yang pinggirnya gitu, pakai kulambu itu. Nah, kalau bahasa internasionalnya insect net, gitu. Insect net, pokoknya net kan paranet, net jaringan, jaring gitu ya, jaring untuk serangga gitu. Jadi yang bertelur itu bukan ulatnya tapi kupu-kupunya, makanya kupu-kupu jangan masuk gitu. Kalau kupu-kupu tidak masuk tidak akan jadi ulat karena dia kan bertelur menetas jadi larva yang disebut ulat. Jadi aman gitu. Ya. Kemudian selanjutnya perawatan sama produksi lebih efisien dan mudah karena tadi kan kita tidak perlu pokoknya hanya kontrol cukup sehari 2 kali saja, pagi sebelum kerja, pulang kerja gitu Pak. Seperti saya pagi-pagi sebelum berangkat ngajar kontrol dulu pagi-pagi itu, baru mandi berangkat ke sekolah, pulang maghrib melihat lagi. Kenapa? Karena dia udah bekerja dengan sendirinya. Tadi kalau menggunakan pompa kan yang penting listriknya tidak mati gitu kan, sirkulasi begitu, tidak capek lagi gitu kan. Kemudian rasa sayuran lebih renyah dan agak manis, renyah. Jadi kalau ini nih salah satu ini pakcoy itu kesentuh aja apa. Kenapa? Karena sangat renyahnya itu khas gitu. Kalau itu dipotong tapi contoh, tapi ini untuk dikirim ke resto. Kalau ini untuk dikirim ke resto Jakarta, nanti ibu-ibu nanti bergabung untuk jualan sama-sama ke Jakarta. Nah ini sosin ya, sawi hijau. Ada lagi kalau itu pakcoy itu sawi sendok gitu. Kan dipanen sama akarnya Bu, kan sehat. Ini membuktikan bahwa ini hidroponik. Dan ini tadi dari subuh panennya. Gosok sampai sekarang masih segar. Nah, itu rata-rata ada yang bayam misalnya ada yang 18 hari, dan 25 hari. Dan ini rata-rata antara 30 sampai 35 hari. Sebulan. Ya, itu. Gimana wae Ibu dengar mah. Sekedar main sana-sana. Hidroponik kayak gitu kan. Makanya kita Karawang adalah salah satu potensi yang sangat kuat. Kenapa? Karawang adalah daerah industri. Orang berdatang ke sini semua pasti makan. Gitu. Kalau orang Karawangnya gitu ya. Wah, ini adalah peluang gitu. Peluang kan?
Gitu. Ini salah satunya. Ini kemudian bebas racun pestisida karena tidak menggunakan racun. Kalaupun pakai biasanya menggunakan yang alami atau disebutnya tuh herbisida alami. Misalnya gampang kan kalau untuk usir misalnya apa cabai digerus, bawang putih digerus, diairkan, semprotkan. Itu yang alami saja. Kemudian perangsangnya juga ingin cepat tumbuh cepat, bisa menggunakan bawang merah diiris, direndam, airnya disemprotkan, itu pertumbuhannya cepat. Nah, air beras, jadi bawang putih, bawang merah itu di blender juga bisa, nanti airnya air beras. Itu udah nutrisinya tinggi sekali. Nah, kalau mau terang mah ya Bu. Gitu ada perangsang teh sok nyebatkeun ieu Bu, nyebatkeun perangsang teh nang negatif ya gitu. Padahal ini mah namanya ZPT lah Bu. Zat perangsang tubuh gitu. Saya sunahan mah. Wah, bapak-bapak sok langsung nah sih perangsang gitu. Stimulus. Bahasa gayanya apa ya? Stimulus. Kemudian kita bahas jenis hidroponik, ada sistem WIC, sistem atau kenal juga sistem sumbu. Yang kedua puting sistem atau sistem rakit apung, ketiga vertigasi atau vertigasi sistem atau kenal juga irigasi tetes. Yang keempat NFT, nutrien film teknik, dan yang kelima deep flow teknik atau DFT. Yang pertama sistem WIC, nanti yang akan disampaikan di sini WIC-nya aja karena katanya dianggap ada yang mulai pemula. Oh dia tanah mah dari hidroponik itu kan tadi hidroponik teh, nanti hidroponik teh budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Medianya selain tanah, sekarang kan seperti di Cikampek banyak limbah boneka. Wah sekarang bisa dimanfaatkan untuk hidroponik karena saya juga sama mau menyampaikan di desa-desa di sana. Apa sebagai medianya? Gitu. Iya kayaknya kan sini nggak di sini ada pakai kain nanti. Nah gitu. Yang ada tuh di sini. Nah kita mulai dari sistem WIC atau sistem sumbu. Kenapa disebut WIC? Karena kebetulan saja orang yang pertamanya adalah WIC ya. Tahun berapa? Tahun 70-an. Nah, orang Indonesia masih pada tidur waktu itu. Di Indonesia mah, tekudu cenah. Dulu banyak yang menolak. Jangan hidroponik di Indonesia. Di Indonesia mah tangka sampo ge di alung genjara radi. Tapi kan kalau hanya tumbuhnya bisa hanya kan ini bukan hanya tumbuh saja, tapi menghasilkan gitu. Makanya orang Indonesia itu malas ya Pak. Kunaon malas? Dimanja alam. Gitu. Sejarah kalau di Indonesia gersang mah pasti orang Indonesia udah malah likir deh. Sama waktu seperti kena Covid ya, kan PPKM di mana-mana malah likir kan. Aduh, kumaha caranya kan gitu. Gitu. Orang Jepang paling lintar. Karena di Jepang mah setiap saat dulu bencana terus bencana. Akhirnya jadi pada mikir gitu. Indonesia tuh malah mikir, ada alam lagi. Nah gitu gak kayaknya. Akhirnya Karawang kaseret ku batur. Orang internasional pada datang ke Karawang. Orang Karawang itu kamarana. Kabur. Kaburnya kemana ya? Kenapa saya sering ngomong begini karena saya ngajar di siswa orang Karawang. Karawang gitu, jangan kata Pak Bu Sali aja. Karawang, ayo kita bangun gitu ya. Gitu. Tapi ya itu saya sering memotivasi ke orang Karawang. Karena saya dulu pernah jadi pernah jadi penduduk Karawang Kulon. Kalau pindah ke Purwakarta saya KTP-nya di Purwakarta. Padahal saya masih senang Karawang Kulon tuh. Ya insya Allah lah suatu saat Bu.
Enggak. Oh berarti Karena sekarang itunya untuk bahannya kan karena kan ada dari balon, kalau kayak dari apa sih kas aqua gitu juga. Ada. biasa Pak. Jadi gini nih. Jadi kita sama. Cipayu nanti cari. Nah, bisa. Asiangan. Ayah. Jadi kita memanfaatkan yang orang lain jadikan sampah, kita jadikan emas gitu. Jadi hidroponik itu mahal atau tidak tergantung kitanya. Kalau sistem wick ini lebih murah. Jadi wick atau sumbu itu adalah metode hidroponik paling sederhana karena hanya memanfaatkan prinsip kapilaritas air gitu. Nah ini yang disebut sumbu itu begini. Nih. Ini sumbu ya, ini dari kain, ini kainnya flanel ya. Kalau flanel itu kan beli, kita tinggalnya tanpa iya ya. Yang nak gitu, di payun ya Pak itu ya. Oh, kami yang diajar ceramah, tapi dia dianjur kan. Di Karang Anom gaduh hidroponik. Oh tidak maju nih. Dia teh tina, ya majunya, ini ada Cikampek mah limbah boneka. Ya dikenalnya KM panel bahasa ejeknya. Kan di kampung mah, tapi orang Karawang terkenal panelnya. Sugar di Kota Kopi, di Cawan gitu. Ya biasa. Lu penting mah kapilernya naik. Gitu. Kami di sekolah mah anaknya itu pelajaran fisika. Jadi gitu. Nah, kampung gua mana sumbu kompornya. Nah, itu kunaon minyak tanah bisa naik gitu. Nah, itu bahasa fisikana. Hebat. Kapilaritas. Apa itu? Hari itu mah teori gitu. Kenapa praktek nawe. Jadi cai itu naik, air itu naik ke sini. Kalau di sini habis, keserap oleh tanaman, ya naik lagi. Akhirnya di sini bisa habis. Nih, dikenal dengan nama sistem WIC. Karena yang nama Ujang WIC, ya, menyiptakan nama Profesor WIC. Dia ngambil seperti ini. Tergantung keperluan, tergantung kebutuhan. Gitu. Bonus ditamihan gitu Kenapa habis? Karena diserap oleh tanaman kan. Tanaman itu ngambil air, kenapa airnya kebetulan kan sudah ada nutrisinya, ada makanannya. Jadi tujuannya adalah nutrisi itu yang harus di air. Langsung kemudian diserap oleh akar, masuk ke batang. Airnya kemana? Nasibnya ke udara lagi nguap. Nah, yang dimakan oleh tanaman itu adalah nutrisinya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan gitu. Sani kan yang orang tuangnya gitu. Kemana geuning teu aya? Sari-sarina mah diserahkan ke tubuh. Kampasna gitu. Nah, jangan kan pupuk deui. Paras Bu. Ini sistem. Nah, caranya bagaimana di sini? Nah, ini salah satunya. Ini lagi ya. Nah, itu namanya adalah netpot. Net ke jaringan, jadi pot ke jaringan mah. Kayak asisten ya, kan ya asisten. Di paling itu ya asisten. Suka menawarkan jasa. Datanginya, salahnya kan yang anjur. Sebenarnya kayak kabil ya. Melaku gitu sama. Nah, ini yang namanya netpot itu begini. Nah, ini yang gayanya. Ini adalah juga sama sebenarnya, ini adalah hasil daur ulang di pabrik apa namanya? Plastik ya. Nah, kita kreatif saja. Kita kan banyak limbah aqua gelas. Nah, gelasnya itu dijadikan netpot gitu. Itu. Ini di mana? Lampil hubungi tadi apa yang sarungnya di mana? Seueur. Gitu. Nah, kami juga menyediakan. Kemudian selanjutnya cara pembuatannya. Ini rakit apung dulu ya. Untuk yang lain dulu biar tahu dulu ya, nanti kesini. Rakit apung. Ini juga sebenarnya, nah ini modifikasi. Ini rakit apung juga bisa. Bedanya apa? Rakit aja kayak rakit di
di Citarum kan ada rakitnya dikeunkeun nah karena jadi hadirna teh kangeueun juga rangkeuh ngambang. Nah disebut tuh rakit apung. Nah, bisa menggunakan apa dari apa? Sama ada styrofoam. Terus selanjutnya Mas. Nah, tetes. Nah, kalau sistem tetes atau tajigasi ini biasanya untuk bukan sayuran, misalnya untuk buah-buahan. Kan buah-buahan itu ada buahan musiman, ada buahan tahunan. Kalau yang musiman misalnya apa? Atau sayuran buah juga ada kan? Tomat, cabai, timun, terong. Itu bisa menggunakan cara ini. Kalau pakai ini biasanya bisa juga, tapi kebanyakan kan terlalu terendam, banyakannya mati. Itu karena dia akarnya tidak mau terendam. Beda dengan sayuran daun. Kalau ini sayuran buah. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah NFT, nutrien film teknik. Biasanya bagian tempatnya menggunakan talang. Karena NFT di sini kan di sini film. Karena ada kampungnya film tuh wah itu rame cina. Padahal film itu udah klise ya. Cuma sekarang mah nggak ada klise itu ya. Karena fotonya sudah tanpa klise lagi. Jadi artinya airnya mengalirnya sangat tipis. Mungkin berapa mili. Tipis sekali ngalir gitu kayak ini film itu begitu lagi. Nah, iya. Bukan ngegoloncor, ngacor juga pancuran ya. Ini mah tipis saja ngalir. Karena sangat tipisnya, maka oksigen cepat terserap gitu. Karena sangat tipisnya itu. Nah, biasanya ini pertumbuhannya sangat cepat. Kenapa? Karena banyak oksigen yang disuplai gitu. Ini NFT itu kelebihannya. Jadi salah satunya menggunakan talang air. Ada yang lebih mahal lagi ada. Tapi yang lebih murah menggunakan talang air. Selanjutnya ada DFT. Nah ini kalau ini pakai paralon. Nah kalau ada yang paralon menggunakan DFT atau deep flow teknik. Ya, kenapa? Karena agak tebal airnya gitu. Sebenarnya deep itu hampir mirip dengan vertigasi. Kalau vertigasi itu kan tetes-tetesnya. Kalau deep mungkin tetesnya lebih gede gitu. Jadi ngolocor. Ini namanya. Ya, itu mah istilah ya. Nama kumaha urang we eta mah lah. Mungkin mah nyampaikan keilmuan itu secara internasional. Selanjutnya tahap penyemaian benih. Nah, jadi sebelum melakukan, nah ini yang akan dipraktekkan adalah yang sangat sederhana. Dimulai dengan tahap penyemaian benih. Jadi siapkan alat dan bahan. Alatnya apa yang diperlukan? Alatnya di sini mungkin ada rockwool, alatnya ada nampan atau crane. Ini ada nampan, alat yang pertama. Yang kedua ada penggaris. Kenapa harus penggaris? Sebenarnya itu mah hanya bisa menggunakan ini juga. Kemudian ada pulpen spidol. Kemudian pisau, bisa juga gergaji besi. Selanjutnya ada papan kayu untuk alas pemotong. Itu alat. Bahannya apa? Tentunya bahannya air dan benih serta rockwool. Rockwool ini adalah media tanam. Rockwool. Rockwool ini sebenarnya tadinya bukan untuk media tanam. Dari sananya. Karena ini rockwool ini terbuat dari apa? Ini dari batuan lava. Pak. Sekarang ke lava. Di mana lava? Tidak sekolah lapa ya? Hah? Tidak sekolah lapa ya? Apa itu namanya? Kayak styrofoam juga ya Pak? Iya. Bukan styrofoam kalau ini. Ini bahannya ini sebenarnya alami nih, dari alam. Lava itu apa? Dari gunung kan ada cairan yang dari gunung kan panas ya, lahar laharnya setelah dini kan jadi batu. Nah ini kemudian diolah di atas 1000 derajat menjadilah seperti ini. Tujuan awalnya bukan untuk tanaman, di industri itu untuk peredam suara. Kan gak ada yang pabriknya tempelan gitu. Tapi ibu atau apa? Kamar nanti
kayak di kamar teh ka kuping susah saha ngomong ieu tempelan cocoro kancing tarik mau ka kuping ini peredam suara atau di mobil kan peredam mesin di kap mobil ya Pak. Nah ini tapi itu mah sudah ditambah bahan kimia yang lain. Kalau ini masih murni kita manfaatkan untuk media tanam, yaitu salah satu untuk semen biasa kita busa kasur. Oh kan apalagi kita suami ibu ngamak wae kunaon kasur itu tuh biasa Bu biasa. Ada ibu besi kan odana lu teh eta aduh tekening udah jadinya berdosa aduh ibu mata kayak disilaman ibu nggak kita kena kasur kasur tidak Rembes mana anak? rembes Berceceran. berceceran kata makanya nggak mau perlak ya biasa diolah aduh ibu biasa ya bekas kursi juga kan bisa ada banyak itu bisa ini mah hanya salah satunya saja gitu kan jadi jadikan kita jangan oh ini kan beli mahal misalnya jangan karena mahal kita tidak melakukan apa-apa karena saya juga sama menggunakan ini boleh bisa yang penting nih fungsinya apa harus sama fungsinya itu untuk menyerap air dan menyimpan air gitu jadi kelembabannya masih cekep gitu Bu tempatnya ya pakainya gini biasanya upami lapar begitu tos lapar Pak aduh kayak lapar lu kayak siga ya bolu nah cara motongnya di sini adalah jadi begini bisa menggunakan kalau pakai penggaris pakai titik lama kan titik ini ya udah aja caranya begini karena tinggal ini kan 1 cm ya 2 cm tinggal di sini aja 1, 2 gitu kan potongkan aja tuh gitu potong nah langsung aja tinggal potong gitu. Mau ya tapi sebelum praktek ada pertanyaan dulu mana Bapak Ibu saat ke acana praktek ingat kan bahasa Sunda alhamdulillah orang anjur kami dengar bahasa Sunda mah lu izinkan pisan ya mana Ibu Bapak ayah pertarusan mana mana mau santai mah santai dia ngambil mah tadi pasien oke Ngoprek dulu aja. bosan Berarti Pak yang pas dia itu mah sering ngontrol air dong Pak. gimana Yang itu yang pakai ya ini apa? Yang pakai potnet. oh laras Pak harus sering mengontrol ini juga sama yang lain juga sama cuma mungkin frekuensinya kalau ini takutnya nggak kelihatan kan nah dikontrol minimal sehari 2 kali pagi-pagi dan sore kalau Bapak kerja sebelum berangkat berseduh airnya masih ada nanti takut kosong tambah lagi karena semakin besar tanamannya maka ngambil airnya semakin banyak gitu. Harus rajin Paling besar kali mah paling ada ya. Dengar kain 2 hari sekali. iya hal sekali Ya 2 hari sekali kan dikontrol airnya. oh kalau bisa mah sehari 2 kali Bu Oh sehari pagi sama sore Bu. pagi dan sore tiap hari aja Jika ke Bapak. kok bisa di varios teh kunaon sih Bapak teh beres Ini apa? Si Rakwol sampai ke sini kan. nah iya ya Terus karena nanti ya yang sama itunya ditaruh ke situ gitu. kan ini aneh gini sebelum melakukan ini kalau ada pertanyaan gitu Bu yang nggak awal nanti lanjutkan gitu daripada nanti mau bertanya lupa lagi gitu kan hari orang mah gitunya hari toskill mah belajar dewasa mah ya hese apal gancang ada pertanyaannya ada yang dari awal sebelum ke ini tadi kan tadi udah alat dan bahan alat-alat sudah disiapkan
Kemudian juga nanti ini ada ini tambahannya supaya lebih mudah pakai stick. Untuk pemberian nutrisinya Pak. Nah, nanti bertahap ya Pak. Setelah cara menyiapkan ini baru nanti kita praktek untuk membuat nutrisi. Tapi kalau ikin kalau Bapak mah itulah yang selalu memandang ke masa depan ya Pak. Iya. Berarti kami ada seperti itu Bu. Penasaran mau lulutan gitu Bu. Iya di orang naros itu ditaruh itu ya lulutan gitu. Tapi harus kasih sebagai oh iya gitu. Ya, mana. Aku lagi ngumpul jawab Bu. Udah alewahnya Pak Lurung. Tadi itu bodoh kedua. Alewoh, ulah bodoh kata toyo. Tapi dibacain ke barudak saja hari bodoh kata toyo mah bahasa gayana mah premana mah botol gitu. Apa sih botol kan? Sudah bodoh. Tapi di hubungan itu di dia mah tuh ayam gitu. Ya, ayah gitu getol, Pak. Hah? Getol ya, Kek. Ada getol. Ulah gitu Pak karunya Pak. Tapi cina ayah nama kayak undang-undang perundungan gitu kayak gitu. Satgas. Santai Bu, tenang we. Kang Abdul mah. Lu penting mah. Lain belajar dewasa mah tuh si budak ya. Penting mah sampai. Sambil ngopi we kan. Ilmu nak kenging. Patuangana. Eta lu cerdas gitu. Hidup Pak Manu. Hidup Pak Manu hidup. Sudah. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Dilanjut. Bagaimana cara memotongnya tadi ya yang ini? Kayak ini. Berarti kalau kan ribet banget cenah aya penggaris kudu naon. Kita cari yang paling praktis. Kan? Hidup itu harus ekonomis, praktis, higienis, sedikit berkumis, karena saya dikumis caranya bagaimana? Tinggal begini aja nih kalau ada ini tinggal ini kan 1 senti ya 1 senti ya 1, 2 kemudian tinggal dipotongin digesek nah gitu maka pada nyobian mah Sampai bawah jadi tutup tahu gitu. oh sepotong Pak sampai bawah Pak sampai tuntas Pak. Karena betul Pak. Jadi kita tahu. Tapi setelah megang ini Bu hati-hati ya Bapak. Tahu ya. Kalau megang ini jangan megang yang lain, apalagi megang. Megang. Yang dipegang. Gatel. Gitu. Kan biasanya bapak-bapak nggak mau sarung. Gitu kegiatan lah. Nah, kemudian dibuatkan kayak dadu gitu. Iya, kayak dadu. Nah, setelah ini sama ukurannya. Atau mungkin yang praktik kalau saya biasanya ambil tengahnya. Ambil tengah aja. Tengah, Tengah bagi sini. 3. Atau sini ini bagi 3 langsung. Bagi 3. Gedean. Ya nggak apa-apa. Buat contoh aja ini. Ya contoh. Tapi contohnya ya contoh. Yang bagus. Nanti ibu dan bapak nyoba. Minimal 1 orang ya dia. Nah, Ini kurang lebih segini. iya. Nanti itu kan dibasahin ya. Nah ini langsung disimpan di bak semainya. Oh gini. Silakan Bu. Silakan. Coba deh. Tapi Bu yang ini ibu suka resep potongan kue. Tapi minum dari sampah. Iya iya. Sok sih diluapkan iya na cenah. Sok ibu. Atau ini ingin lebih mudahnya misalnya jangan potong sampai ini aja di Pak apa? Guru, yang ini apa namanya? Bergaji Bu. Maaf Pak. Tengah-tengah aja Bu sini. Boleh ini dulu boleh ini. Dari Ini nah ke sini. iya. Nah, tengah-tengah. Ibu resep lu tengah. Nah, sok di gitu. Lurus Bu, lurus, lempeng. Tuh. Bang tebak. Oh, lempeng. Nah. Lurus. Kalau ibu terus biasa kerit-mengerit mah tuh. Nah, segitu aja cukup Bu.
Nah, kemudian karena arahnya ke sini. Jadi Karena diajar kene dah. Sakit Pak. Iya. Nah, kadieu kedik mah. Tah sakit Oh, iya. tuh. Nah, Sadayana? Sadayana mah. Wakilan misalnya mah biasa lah tinggal oge. Tapi terus ke bumi bingung gitu. Ini ya. Kemudian digesek gitu. gesek. Tarik aja, set tarik ke belakang. Satu kali. Ke belakang aja tarik Gaji, set. gaji. Jangan gitu-gitu, Bu. Bapak ancuh. Digesek ini Bu. Buat Langsung satu dikira kali. kali sekali Bu rasa palur tahan apa. Apa yang lain coba? Seperti gesek. Kalau kue ya Bu tinggal aja Bu ya. Nih, Bu lihat. tarik. nih. Dekat Bu. Boleh ya? Bu tinggal gini aja nih, satu kali aja. Satu kali gesek. Kayak motong bolu ya gitu Pak. Tuh, gitu nih. Isi bapak, isaan. Karena ada geriginya nantinya. Nah, kemudian setelah itu disusun di sini. Sebenarnya kalau sedikit nggak masalah. Bantuin ya, Pak, ya. Sok mah nggak. Nah, sekarang cara menyiapkan apa media semainya. Ini harus tersusun Bu, rapi gitu. Pamit rapi mah aduh ke bapaknya ngambek. Nah, gitu. Ini bolong Bapak. Alias kilo. Sebenarnya kalau ingin rapi begitu tak nanti dipotongnya tidak perlu sampai Putus. hancur gitu. Alat buat motongnya harusnya ada. Coba lagi satu lagi. Perwakilan di bapak nak ayah. Bapak. Sok, ayo Pak. Silakan. Ayo. Bapak iya Pak. Ini Pak. Satu, dua. Tariknya ke belakang aja, saya. Ini Pak. Ya, sok. Tarik aja ke belakang. Nah, ditarik aja. Itu lagi dari sana lagi. Tuh, Bu tinggal si bapak mah, pinter tuh. Kemudian bapak ini dulu lah, boleh nanti jangan sampai bawah ya. Hanya nanti sisakan segini aja. Ini bagi 3 Pak. Kira-kira di mana bagi 3? Ya. Tarik. Tapi jangan sampai ke bawah Pak. Yang penting ada itunya aja. Nah udah, satu lagi. Kemudian sekarang ke sini. Ambil tengahnya dulu. Tengahnya di mana Pak? Ah, tengah. Kemudian di sini masing-masing bagi 3 lagi Pak. Nah, udah lihai. Mantap. Ini mantap sekali Bu. Nih, berarti udah selesai. Nah, ini kan tidak hancur tuh, tinggal masukkan aja ke sini. Nah, gitu rapi. Setelah itu baru dikasih dikasih air. Nah, Kalau hancurnya bisa satuin lagi nggak? Bukan, tetap bisa dipakai, cuma ya secara visual kurang bagus ya saja. harus gitu aja, harus disusun lagi gitu. Baru kasih air. Airnya Nah. pakai ini enggak? Pakai obat. Tidak Bu, air biasa saja. Yang lebih steril lagi bisa menggunakan air AC. Airnya disemprot. Nah, Kita harus 2. kan sekarang di rumah masing-masing punya AC ya. Spray. Ini yang punya. Yakin gelembung. Nanti airnya bisa diambil, disimpan untuk ini. Langsung Pakai air biasa ya bisa. langsung disiram apa disemprot Pak? Kalau disiram. Kalau saya gini aja nyiramnya hanya sekedar basah saja. Air freezer Pak biasa enggak? Hah? Kalau untuk ngaturnya, Biasa, Anda kan Bang. disemprot. Jangan terlalu banyak genangan di bawah ya. Jadi kalau udah tergenang biasanya nanti kalau bawahnya terlalu tinggi akan menyebabkan apa. Kemudian setelah persemaian Spray, siap atau media semai siap, kemudian tinggal benihnya. Misalnya sini ada benihnya ada Mau ambil air dulu. ada bayam, ada Enggak. caisin, Masa pakai spray ngasih sasin, contohnya. sawi. Benar pakai spray. Caranya begini. Kalau pakai air, kalau biar kita nggak bisa mengukur takaran.
Kalau bayam Iya kan? bayam dengan sawi Nampan. bijinya besaran mana? Sampai basah, tiriskan. Oh, Bayam kalau sama pakai sawi spray, besaran mana? dipegang-pegang gini Besaran. seberapa Sawi. basahnya udah. Kalau bayam lebih kecil kan. Semprotan burung itu. Nah ini untuk supaya pertumbuhannya seragam biasanya direndam dengan air panas. Air panasnya dari mana? Dari termos misalnya. Selama berapa? Kalau yang kecil cukup 15 menit saja. Kalau yang besar misalnya kangkung cukup 30 menit. Oh, mati itu Pak kan. Nah, wah apa Padahal gini Pak, ini kan benih. Benih itu biji ya. Jadi benih adalah bagian tanaman yang berupa biji. Ini Allah sudah menciptakan. Ini ada masanya dormansi. Masa dormansi itu masa tidur. Nah, kami belajar IPA mah banyaknya. Namanya fisiologi ya. Nah, untuk membangunkan tidurnya biji. Nah, kenapa? Karena biji itu ditutup sama yang lapisan yang kuat. Nah, dengan air panas dia menjadi lunak. Kalau sudah lunak berarti air bisa masuk ke dalamnya, maka akan jadi proses pertumbuhan biji atau berkecambah. Kalau teman-teman nyebutnya bahasa Inggrisnya sprout. Itu sprout itu mulai keluar akar dan batang. Itu tujuannya mengapa? Apakah air panas pertama? Tujuan yang pertama itu untuk supaya seragam tumbuhnya. Yang kedua, mungkin saja di sini ada penyakit. Nah, misalnya mikroorganisme kan penyakit itu bisa bakteri, bisa jamur. Dengan air panas juga mati. Gitu. Berapa derajat Pak panasnya? Ya antara 70 sampai 80 derajat. Jangan 100. Kalau 100 mah. Biasanya air dispenser. Nah, air dispenser lebih aman lagi. Mami yang golak tak? Panas dingin ya. Panas teuing. Atau yang sudah disimpan di termos bisa. Itu. Oh, ingin praktis langsung saja bisa juga. Lama ya Pak? Cuma permasalahannya tadi kan kita ingin artinya sesuatu yang kita tanam itu ingin lebih baik ya. Nah, ingin optimal gitu ya. Maksimal lebih baiknya. Maka perlakukan yang sangat baik. Kalau ingin produksi tinggi, berarti harus perhatikan benihnya. Salah satunya direndam. Boleh jadi boleh saja, silakan sah-sah saja. Oh yang saya mah tumbuh ya malah lanjutkan. Tapi mungkin ada perbedaannya. Kalau yang direndam biasanya pertumbuhannya lebih seragam. Itu aja. Air dingin rendamannya boleh nggak Pak? Atau harus panas memang? Kalau air dingin, kalau pakai air dingin nggak perlu direndam lagi, langsung aja. Gitu. Ya, berarti sekarang praktek menyemai. Karena udah kan udah semua udah membuat, ya, langsung menyemainya. Kita coba menyemai. Nah ini, ya, mana disemai? Tinggal ibu dihitung aja. Kalau ingin tadi ingin bayam ini ada berapa? Kalau bayam mah gampang, tinggal nanti ngambilnya pakai sumpit, tidak perlu dihitung karena sangat kecil, nempel. Tapi kalau caisin atau sawi, ya sawi hijau itu dihitung. Biasanya per satu dadu ini biasanya antara 1 sampai 2. Tapi rata-rata 1. 2 butir. Maka ibu tinggal ya, kanggo ina iya sabaraha kanggo bayam misalnya kalau caisin. Nanggo naon Pak? Di etang yuk. Ini pentingnya tuh. Sana paling mudah di dia. Bapak kok tahu aja sih? Pedang kacamata. Ayo yang muda, matanya. Yang masih matanya enggak. Ah iya lu masih. Maksudnya biar kelihatan. Coba. Maka iya tinggal iya tanggal lah. Biasanya itu iya ada jumlahnya 18. Pertanggal tak udah 18. Sok etang. 1, 2, 3, 4, 5, genep kali 3. Pintar gitu. 18. Maka kalau iya mengosos ini 18. Berarti 18. Oh terus ayah gini tah. Kita dah dibukain. Enggak. Ya 18. Ayah cair panas kedua. Bela. Jasulan. Kami bayam pada direndam mangga atau mangga tapi aku mah selalu Ikum ya? direndam bukan itu. Iku mah bokah bu. Mana itu?
Enggak pakai air panas. Langsung. Direndam. Ini yang langsung. Oh, yang langsung saja direndam, boleh. nunggunya. Nah, kemudian ininya dibolong Ibu. Nah, sama bolong-bolong. Ah, gitu. Biasanya bapak-bapak suka bolongan. Nah, gitu. Enggak, keras. Betul. Satu kotak, satu lubang. Tapi ini nanti Ya, sebelah ini. kalau untuk boleh kayak juga di air dulu, pakcoy bisa ini. itu Iya supaya satu. lebih Tapi mudah. kalau untuk bayam bisa 10 banyak 10 boleh. Enggak, maksudnya satu repul. Satu kotak ini yang kecil ini itu bisa diisi 10 nggak masalah. Tapi dalam satu lubang. Kangkung, bayam Iya, enggak, satu iya satu lubang. 10 enggak dihitung lah kira-kira aja. Iya, iya. Bisa 10 sampai lebih boleh. Kalau caisim ada yang 2, ini tadi 2. Tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Oh, ya karena kecil-kecil banget gini. Iya, Kalau bayam bisa batangan juga. dia dikira-kira aja. Kalau terlalu rapat juga pertumbuhannya nggak maksimal. Tapi kalau kurang rapat, Buton jeruk teuing, Bu. ya istilahnya kita nggak maksimal gitu loh. Oh iya, pemanfaatan lahannya nggak Kita pemanfaatan di ininya nggak maksimal, tapi kalau tahu rapat pertumbuhannya nggak maksimal. Jeruk teh gua Aminah. Saya keluar. Dia teuing ulah, Bu. dalam lubangnya itu kira-kira juga. Dikira-kira aja. Ya maksudnya nah seperti itu tuh. Diklik gitu aja. Jangan terlalu dalam. Oh, Terlalu dalam, jangan terlalu. Ini Mbak Mari. Nah, gitu. Kalau kita ngomong teori, dalam-dalam kita nggak Berapa bisa. lu meter satu lubang berapa? Istilahnya ya Ah, kira-kira bisa 2, bisa 1. Tapi saya rata-rata 1 3 mili aja. lah. Wajahnya jadi 3 mili lebih diisi. banyak lah Ah, teksturnya. gitu lebih hemat. Nanti juga tumbuhnya lebih besar. Ya Allah. Trekna dengan kita Sedak-sedak maksudnya gitu. kekurangan dengan mata, ini kan aralit, lumayan nak. Kita dua-dua gitu. Ah, ya sampai dia tak cara nak. Nah, bener dia di basihan. Kita kan bahasa dia. Dia Betul ya. tuh kan nempelnya. Abahnya gitu. Lebih nggak masalah. Dua lah. Kalau terlalu Tapi banyak. kalau lebih mah jadi pas sedap-sedap teh ya, tumbuhnya jadi nggak bagus. Ya kalau terlalu banyak nggak maksimal pertumbuhan. Kan kalau dia satu mah jadi dia bebas berkembangnya Ya, gitu. tapi kurang maksimal juga. Kalau seperti bayam kalau cuma 1 biji, 1 benih, sayang medianya. Untuk ibu Oh namanya. iya ya, beda itunya ya. Iya, kita pakai rock ball. Diisi 5 10 nggak masalah, 10 gitu. Soalnya dia tumbuhnya daunnya Bareng-bareng. nggak banyak sih ya. Iya. Nanti bisa kita lihat Bu, di sana ada. Ada rupanya. Iya, iya. Sana ada ya? Di kunci ya? Kebun Tinggal bayamnya. Nah, bayamnya ini. Udah Bayam. mulai. Ah. Kalau bayam nanti kalau satu kan susah. Iya. Nanti pakai ini kita sama. Nah, gitu. Oh lupa busa di rumah. yang udah jadi ya. Yang udah dipotong-potong. Udah dipotong-potong, tinggal dieksekusi, tinggal diisi benih. Jual-jual juga. Kurang anu kiri Di picenan wae online di juga dulu man. banyak. Aduh. Harga sama atau lebih murah? Ya? Mainan Pasnya puluh. lebih mahal kalau udah jadi. Kalau udah gini lebih mahal. Cuma disiram. Mau ditujuan enak mau. Ada yang sampai kecilnya nggak ada hidup nanamnya. Apanya? Biasanya nanam pakai tanah wae. Ekor yang kecil aja. Terong. Yang Untuk masih pindah tanam. Sempat segini nih. Yang untuk pindah tanam. tapi udah tumbuh. Ya nggak apa-apa. Ya di tanah kasih pupuk kandang kan punya Amin. Bu nyepeng nak teh tong tiluhur kitu. Tah teh dieu. Tah. Weraoseun. Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Enak. Biar enakeun. Pelan-pelan masuknya. Dapat susu, anaon atuh. Ada alat tusuk yang lebih praktis. Misalnya yang udah ada ukurannya, ada yang mentok. Ini kan busanya bukan busa kasur ya, jadi gampang ditusuk ya. Iya, khusus Ya beda emang. ini Bu. Beda ya. Makanya kalau busa kasur mah kan suka ngembal gitu. Iya, betul. Kok ini mah bisa langsung ditusuk. Bahannya beda emang. Mah keras semacam yang suka rias pengantin itu ya. Yang buat bunga-bunganya ya. Yang hijau itu bisa kan? Yang buat rias pengantin kan dia sekarang suka pakai busa-busa itu. Oh,
Kalau yang bahannya kayak plastik itu nggak bisa bu, nggak bisa ditembus akar. Nggak ada pindah tanam. Kirain teh bisa pakai itu ya, pakai anak Sama ini kirain teh bisa gitu pakai itu. Kan kalau ngerias pengantin suka ituin bunganya pakai itu. Misalnya yang hijau itu. Bisa apa macam yang lain nyoba? Kalau yang bisa apa ya? Oh bisa ini, bisa kursi kayak gitu. Nah itu bisa bu. Bisa kalau itu. Kalau pakai air ini boleh bisa, tapi biasanya nanti cepat ini cepat Harus dingin atau air biasa? air biasa. kalau nyampur ini air biasa, cuma rendam itunya aja. Kalau cuma ada air AC itu Kenapa Pak? hanya apa netral. Mak air kulkas kan salju teh apa nanti di air kan itu cair. Nah biasa. Di belakang nanti ya. Jadinya. Itu kan freon apa sih namanya kan sama aja freon kan ya. Oh, cai asa sama kecil nah. Pernah mana ngira pernah mungkin dalam keadaan anak berenya kan. Gampang ibu bapak ya. Nanti ini campurkan dulu misalnya di sini ini untuk berapa liter? Ini untuk 1 liter ya, Mas Dwi. 1 liter. Untuk 1 liter. Nah ini yang A 1 liter, yang B 1 liter. Caranya ibu dan bapak siapkan dulu jangan 1 liter. Nah setengahnya atau sepertiganya. Sepertiga dari 1 liter berapa ya? Kurang lebih 350 mili ya. 350 mili, siapkan 350 mili. Kemudian misalnya yang A, masukkan yang A. Ini bu, dengan sendok. Ini sudah ada dipisahkan. Ini ada untuk larutan stok 1 liter. Yang ini untuk larutan stok 5 liter ya. Ini untuk larutan stok 5 liter. Makanya ibu misalnya kalau pakai kompan atau dirijen. Kan dirijen lagi ya. Jarigen itu dirijen katanya. Lama-lama dirijek. Ya, atau di botol ya. Tulisan aja stok A, stok B gitu. Jangan sampai disatukan. Nanti yang ini misalnya ini sediakan 1 liter stok A. Berarti 1 liter tadi isi dulu 350 mili. Masukkan yang A, misalnya kalau yang A sampai larut, nanti tambah lagi airnya sampai 1 liter. Ya. Iya, kan kebanyakan gini. Ini 1 liter, ini dengan 1 liter air. Airnya 1 liter tambah ini. Itu volumenya jadi lebih dari 1 liter. Iya, benar-benar. Ya. Matematika. Iya. Itu caranya. Kenapa kali ini banyak juga ya. Kalau saya belajar kultur jaringan lebih lagi bisa hampir mirip dengan ini. Kultur jaringan sedikit saja itu hanya pertumbuhannya jelek bahkan tidak tumbuh. Ya, kalau hidroponik agak tidak begitu kelihatan. Kalau yang kultur jaringan kelihatan sekali. Maka ini yang penting. Jadi kebanyakan orang berpikirnya gampang. 1 liter tambah ini 1 liter salah. Harusnya jadi 1 liter. Jadi caranya tadi 350 ml atau setengah liter tambah ini. Kemudian dilarutkan sampai homogen kalau bahasa kimianya. Sudah homogen itu bersatu, tidak bisa dipisahkan lagi seperti engkau dan aku gitu. Homo. Homogen itu harus homo bu. Tapi kan ai jalmi mah homo sapien ya. Yang buat larutan jenuh. Hah? Yang buat larutan jenuh. Mana? Homogen teh. Bukan. Homogen itu jadi kemana-mananya. Sensor. Udah larutan jenuh. Artinya ya sudah tidak menerima lagi yang lain. Ya jenuh ya. Boleh. Sudah tidak mau menerima lagi yang lain. Sudah homogen. Artinya bersatu sudah susah untuk dipisahkan. Antara apa?
antara zat padat dengan zat air gitu, bersatu. Itu namanya homogen. Ya. Nah aja, iya, oh ternyata. Setelah itu baru ditambah sampai 1 liter. Simpan, bagian jadi lanjut stok A. Untuk stoknya juga cara dengan sama begitu. Jangan satukan dulu. Nanti kalau disatukan, pas mau dipakai loh ngomong gumpal. Kenapa? Karena tadi. Karena ada yang betul. Caranya mau dicoba. Setelah ada larutan A dan B, adakah larutan selanjutnya? Kalau nggak harus buat log dulu ya. Ada deh. Di sini. Stok ini. Nah, larutan stoknya ada. Ada. Ada di. Jangan seolah Bu. Karena ini bukan pelajaran sastra Bu. Iya. Nggak ikut. Sasarannya Berarti saya betul ya. Pas sasarannya nggak ada. Makanya udah pelajaran Pemain sinetron gitu Pak. Pemain sinetron gitu seolah-olah. Nah, jangan Bu seolah-olah Bu. Karena hidup itu harus nyata. Jangan seolah-olah. Jangan seolah-olah nanti bagaikan. Nah, ini kebetulan sudah ada ininya, ya. Tadi cara membuatnya sudah tahu ya. Coba Bu bagaimana cara membuat larutan stok A? Ya, enggak Ibu aja yang Bagaimana ini cara aja. membuat kupat tadi? Mau Bu? Itu 350 air. Ya, aku boleh mau 300 mangga. Ya, baru campurkan pupuknya diaduk, digoyang, lalu ditambahkan lagi sampai 1 liter. Mantap. Ih, pintar. Nanti ayah hadiahnya kasih naonnya. Kawin Pak. Nanti mereka boleh dikirimkan ke resto juga. Karena izin dari apa Pak Hendro? beres selembar tuh Pak. Saran tering selembar. Kemana ya lembaran nanti kalau waktu ayah sih. Beda urep, Pak. Yang B juga ya sama ya Bu seperti tadi ya. Yang penting jangan langsung 1 liter gitu aja dulu. Dibagi 2 boleh. Bagi 3 juga boleh. Awet dulu Ridon dibagi 2. Bulet. Hari kita tuh sebaper. Mau ada. Padahal kita sering saingan abdi seueur deh. Angkatannya seangkatan kan tuh. Angkatan Sang Abdi. Mangkat besi, Bang. Dalam banyak Kemudian, nah ini airnya jadi A dan B begini. Ini namanya larutan. Ini namanya larutan. Larutan stok. Stok A dan stok B. Gunanya buat apa Ibu? Berarti kalau sudah siap begini nanti kita membuat larutan jadi atau nutrisi jadi untuk dipupukkan. Caranya bagaimana? Nah, menyatukannya ada dosisnya. Jadi tidak sembarangan. Dosisnya berapa? 5 mili A dan 5 mili B untuk 1 liter air. Caranya sama seperti tadi, jangan dulu 1 liternya. Ya. Berarti air yang diberikan itu berapa mili? Coba. Kan ini 5 mili, 5 mili. Airnya harus berapa mili supaya 1 liter? 1 liter tuh 1 liter tuh berapa mili? 1000. Nah, berarti dikurangi 5 dan 5. Berapa? 990 mili. Ditambah ini jadilah 1 liter. Dan itu siap untuk di boleh Pak, nanti Bapak akarnya tambah banyak Pak. Hitungan tanpa PDF. Betul. Tambah sehat. Untung kalau akarnya tidak
berwarna ini akannya berwarna. Pakai dia 10 penuh sih. Ya udah cair nggak masalah ya. Kenapa? Ya 5 menit itu kurang lebih 1 sendok kan ya. Nah, 5 menit itu kira-kira di sini kalau ini pakai satu tutup. Kalau ada tutup. Ada itu tadi suntikan. Atau lebih hebat lagi pakai sepetan, disepet aja. Pakai spare. Iya, cuma nanti kalau ada anak kecil takut, wah bapaknya mau nyuntik. Oh, 30-an di Mandaya. Jangan bu. Bu Mina jauh-jauh ke Mandaya, Bayu Karta deket. Ya, tapi itu sudah pasti steril ya bu. Bahaya, jangan mulung bu, bahaya bu. Di apotek juga murah ini. Ya, nah tinggal diambil sama ini. Ya, ini kalau skalanya yang segini. Kalau ibu nanamnya banyak, masa pakai ini? Ya pakai ini aja, kan pakai ini ada milihannya kan. Misalnya nih, kalau 1 liter ini 5 mili, ini 5 mili. Kalau untuk 10 liter berapa mili? Dari mana ibu? Nih, ya. Untuk 1 liter A 5 mili, B 5 mili. 50 ya Bu Haji. 50 mililiter, berarti di sini ada berapa mili di sini? Oh, di sini paling sedikit 100. Nah, ada yang begini apa gelas ukur yang plastik yang kecil ada. Itu. Kalau untuk 10 liter, kalau ingin 100 liter berapa mili? 3 kali 100 ya Pak ya. Iya, berapa? Jadi untuk setengah liter ya, setengah liter A, setengah liter B, untuk 100 liter air, tapi jangan 100 liter, dikurangi dulu 1 liter ya, berarti berapa? TDS meter namanya. Ada yang pakai EC, ada TDS saja dan suhu ya. Tapi sebenarnya yang sering digunakan adalah TDS nya. Nah, ini adalah untuk mengukur namanya kekentalan larutan. Nah, hitungannya di sini ada ppm. Programnya di sini tinggal pijit aja, di sini ada di apa? Di sini kan ada tadi ya ppm-nya ya. Nah, di sini ada ppm-nya. Setiap tanaman mempunyai ppm masing-masing. Akan tetapi kan melihat begini mah sulit ya. Oh, ribet ya. Anggap aja lah antara prinsipnya paling sama ya, hampir sama prinsipnya. Itu antara 800 sampai 1400. Tapi rata-rata antara 1000 sampai 1000 sampai 1200. Itu. Semakin tinggi ppm-nya berarti nutrisi yang digunakan semakin banyak, berarti semakin mahal. Tapi dengan ppm 800 pun itu sudah bagus. Tapi kalau kita ingin bagus lagi ya bisa ditingkatkan lagi. Terutama sekarang musim hujan, itu biasanya ppm ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kekuatan dalam kondisinya biar tidak terserang penyakit begitu. Bukan air hujannya Bu, tapi cuacanya. Jadi kalau ada hujan, musim hujan kan mendung ya. Sementara syarat terjadinya pertumbuhan itu jadi satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri itu tumbuhan, yaitu prosesnya fotosintesis. Jadi di dunia ini hanya satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanan. Kita tidak bisa membuat makanan, kita bisanya mengolah gitu. Nah, semua hewan tidak bisa, manusia tidak bisa, yang bisa hanya tumbuhan. Tidak semua tumbuhan juga, khusus tumbuhan yang berklorofil. Nah, klorofil ini adalah merupakan tempat atau dapurnya ngolah makanan. Kan syaratnya harus ada apa? Ada klorofil medianya. Kemudian harus ada apa? Harus ada air H2O dan harus ada karbon dioksida. Kemudian ada sinar matahari. Pada saat sinar matahari kurang, berarti kan mempengaruhi kelembaban. Kalau kelembaban tinggi, nah penyakit yang banyak gitu Bu. Nah, itu. Problemnya untuk tanaman yang daun hijau ya Pak ya? Daun hijau.
Tapi pada prinsipnya semua yang merah juga sebenarnya ada klorofilnya. Cuma klorofilnya tidak menonjol gitu. Yang menonjolnya bukan yang lain, Bu. Ibu mah. Kan nyobain Bu mah. Ya bapak-bapak mah tuh menonjolnya. Ibu-ibu enak nonjol dua. Resep yang ibu-ibu yang bapak-bapak malah resep pisan. Bukan nama bergairah. Jadi walaupun di sini ada, nah, caranya bagaimana? Nah, nanti bisa dites. Sok, coba ibu kalau ingin membuat, kebetulan ini ada, ini ada yang apa yang B ya, ini yang B, ini yang A-nya. Ini yang membuatnya, yang meracik nutrisi ini tetangga ibu. Saya tahu. Pak Ali. Pak Ali. Dikenal kalau di ini terkenal Pak Ali Sawi Putih. Itu, Bukan Pak Ali Polri. Coba Bu, coba membuat 1 liter berarti 5 mili yang ini, 5 mili yang A yang B, kemudian nanti dicek berapakah KPM-nya. Gitu. Jangan sampai salah menggunakan alat ini. Saya pernah waktu itu melatih polisi di Airut Karawang. Nah dia ingin coba pakai ini, Pak bisa pakai ini? Bisa, caranya bagaimana? Ya begini, saya coba ya Pak, dilelotkan sadayana, pasti langsung mati semua ini. Makanya ini cara kita mencoba ya. Itu. Kita coba yang membuat 1 liternya, sama prinsipnya, berarti untuk 1 liter itu diisi berapa dulu Bu? Pokoknya antara 350 sampai 500 mili dulu. Kalau baru dicobi, airnya ada ini misalnya. Pertanyaannya apa beda berubah warna Pak yang tadi ini? Kenapa? Berubah warna. Nanti berubah kalau dicampur. Ini kan nanti ada biasanya yang hijau itu misalnya ada nutrisi lain, terutama. Pak NPK hijau atau Nah, ini mau bukan NPK lagi Bu, NPK. Itu mirip, ini itu mah hijau, Ya. mah hidung. Iya. Nah, ini masing-masing itu kan di dalamnya ada. Oh ada ya berubah warna. Nah di dalam sumputkan kali. Warnanya merah sama hijau. Oh seperti itu. Oh merah kita biasa hidung oge. Itu di sini berarti banyak, kalau yang merah biasanya banyak, Banget. merah itu banyak Fe-nya Bu. Zat besi. Oh iya iya. Ya Bu. Ditanya. Tadi mau zat besinya ku golok ya. Cocokin golok ya kan besi. Kan tidak terlalu tunggu. Sok pada dicobian Bu. Oh bikin Asia. Saha we atuh hayang. Anu resep we. Ya siap. Ini isi dulu setengah air bakil 350 ml Bang. Oh, hatinya ada Bu. Dibantu yang lebih muda, Matanya masih yang masih normal. Mobil mana? Enggak jeeun nya. Ari argo 100 kan tinggal ya aneh. Tapi mah eta baju mah geus wae kan eta. Ari dia cok. Atau 400 kita enggak naon ya. Tuh kulit patokan kirang langkung, itu mah kirang langkung. kirang langkung kirangna. Kalau ibu langkungna Kalau kalau bapak nah oh sok. Enaknya nak 5 mili di dia. tutupiannya mana sih? Ah iya nggak iya spek. Kayak hilang. Mantap. Kenyot teh pada burak Kaya ya. Ibu main kenyot wae. ada apa juga mama yo. Jadi bapak ibu segala dikenyot ini. Kaya ya. Kayaknya. Kalian Ya wae tuh bapak. Ya. Iya kan? Oh iya iya mah langsung. Enggak usah maksudnya teh teh. Oh gitu nama enggak. Bang, Oh deh ayo. Coba Ada jarumnya. Nah, pelan pelan. Yos yos. Enggak apa-apa Bisa. Ah ini. 5. Wes, Cerdas. hati-hati. Pisan Pak RW teh lah. Ya Bapak RW ya. Pantesan kepilih wae tuh. Nya, Nyogok. Ya cerdas wae. cerdas segala-gala. Ya saya kalau Pak. Mangkukan warga. Lima enggak tuh? Ini organnya Pak mau Berapa ribu? Kirang. Ayo udara masih gelembung. Dia di
Oh, masih gelembung, Bu. Kurang, sedikit lagi. Iya. Berarti saya, Pak. Pengen ke awal jadi RW tidak pelayanan. Sudah. Puaskan. Terima. Daerah paripurna. Biar sapi ke sawah-sawah, Pak. Ada kan, Pak? Mohon, mohon. Kurahan heula. Wah, Multi talenta. eta saya. Nah, kena gitu, Ibu. Cerdas. Multi talenta. Ada diinum deh ya Pak RW. Sudah ini minum. Iya, iya, we. Ada Kolaborasi. Makanya difilmkeun, judulnya naon tah? Kasih tak sampai. Tadi pencampuran AB mix. Tadi pencampuran AB mix, Pak. Aku be. Leuwih teuing saja. Leuwih. Nah, korupsi orang jadina. Leuwih. Tos, tos. Dah. Terus atas teh bieu jeung. Ada, Pak? Iya. Merah. Seperti darahku. Sekarang tambahan, sekarang tambah sampai 1 liter. Coba, Ibu nyebut Pak RW teh we. Paling di blok L ya. Tah, tah. Mana? Itu jelas pisan, we deui. Saya ke saleta segitu. Kurang. Kurang ya segini ya. 1000, Bu. Nah, 700 sih Mami kok. Ayo, we. Itu tah 1000 teh. Lebar. Itu lah sakita. Ada lalauna. Ah, cacan pedik deui. Kurang cenah. Lumpat. Ayo, we, aduk ya sakit deui. Iya, nak Pak. Bulannya. Digoyang. Yang mesti tak berusaha Pak RW. Jauh-jauh teuing. Ibu nu goyangan pangadukna sama setan. Cantik we. Disambung monggo.